Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Kurniawati dari kelas Ekonomi Syariah J dengan NIM 401190306. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil pada Penggarapan Tanah Persawahan, Studi Kasus Desa Ngumpul, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Latar belakang, mayoritas masyarakat Indonesia yang hidup dan bermukim di daerah pedesaan akan menggantungkan hidup mereka pada bidang pertanian, tak terkecuali pada masyarakat yang ada di Desa Ngumpul, Kecamatan Balang, Kabupaten Ponorogo. Baik sebagai petani yang menggarap lahan mereka sendiri maupun sebagai petani yang menggarap lahan milik orang lain. Para petani Desa Ngumpul, Kecamatan Balong, Ponorogo dalam melakukan kegiatan perjanjian penggarapan lahan persawahan pada bibit, pupuk, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menunjang penggarapan sawah yang berasal dari pemilik sawah. Sedangkan petani penggarap hanya bertugas menggarap persawahan atau mengelola sawah. Tetapi ada juga yang melakukan perjanjian yang berbeda, yaitu bibit, pupuk, dan sebagainya berasal dari petani atau penggarap sawah, dan pemilik lahan hanya menyerahkan tanah untuk diolah. Sistem pembagian dari hasil panen akan dibagi bersama petani, penggarap, dan pemilik lahan atau petani. Jika pemilik lahan memberikan benih, pupuk, dan sebagainya kepada pengelola lahan, maka sistem bagi hasilnya adalah setengah. Sedangkan jika pemilik lahan hanya menyerahkan lahan persawahan saja, maka sistem bagi hasilnya adalah sepertiga. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dan implementasi sistem bagi hasil dengan akad musyawarah dan musyawarah di Desa Ngumpul, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo pada saat ini. Yang kedua, bagaimana penerapan akad-akad tersebut di Desa Ngumpul, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Yang ketiga, kendala apa saja yang dihadapi para petani dalam kegiatan mengelola sawah dengan sistem bagi hasil tersebut. Tujuan peneliti untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dan implementasi akad musyawarah dan munasakoh di Desa Ngumpul, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis penerapan akad-akad tersebut di Desa Ngumpul, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi para petani dalam kegiatan penggarapan lahan persawahan di Desa Ngumpul, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Penelitian terdahulu yang saya ambil, yang pertama, tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil tanaman cabai di Dusun 8 Desa Sendang Ayu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Ini ditulis oleh Dian Setiawan. Dalam penelitian ini memiliki persamaan, yaitu persamaan penelitian. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif. Yang kedua, skripsi mewardi dengan judul Penelitian Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet Desa Embacang Baru, Kabupaten Musirawas Utara menurut perspektif ekonomi Islam. Pada penelitian terdahulu ini memiliki persamaan dalam bidang pembahasan, yaitu sistem bagi hasil yang berlaku pada petani, tetapi memiliki perbedaan objek, yaitu pada penelitian terdahulu yang menjadi objek adalah petani karet, dan objek saat ini adalah peneliti saat ini adalah petani yang menggarap lahan persawahan. Yang ketiga yaitu Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah dengan judul Implementasi Akad Musyawarah pada Sektor Pertanian di Desa Lembah Subur, Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kajian teori yang pertama yaitu pengertian bagi hasil. Bagi hasil adalah akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, terutama pada masalah waktu dan biaya operasional suatu kegiatan. Dan dalam kegiatan bagi hasil penggarapan lahan persawahan memberikan kejelasan mengenai berapa hasil yang harus dibagi antara pengelola dan penggarap, dan hal-hal yang berhubungan dengan proses penggarapan dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengertian musyawarah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dengan pemilik lahan sebagai penyedia lahan pertanian, dan penggarap memberikan tenaga untuk menggarap lahan pertanian tersebut. Pengertian musakoh adalah bagian dari akad musyawarah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas menyiram dan memelihara tanaman dan dengan menggunakan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil pertanian. Jadi masih dalam konteks kerjasama bagi hasil pengolahan pertanian
antara pemilik tanah dan penggarap. Metode penelitian yang peneliti angkat pada penelitian ini. Dalam penelitian ini yang digunakan yaitu pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan sampel. Teknik pengumpulannya dilakukan secara triangulasi. Yang kedua, lokasi penelitian. Untuk penelitian ini, peneliti memilih Desa Ngumpul, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Kenapa peneliti memilih desa tersebut? Karena di desa tersebut banyak terjadi kerjasama penggarapan lahan persawahan oleh para petani dan yang memiliki lahan persawahan. Yang ketiga, sumber dan sumber data. Data primer adalah data yang diperoleh dari informan atau yang menjadi objek dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini memperoleh informasi para petani penggarap lahan persawahan yang berasal dari Desa Ngumpul, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Kenapa penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut? Dikarenakan ingin mengetahui bagaimana sistem bagi hasil penggarapan lahan persawahan yang ada di Desa Ngumpul. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari data kepustakaan, dokumen, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul yang saat ini sedang diteliti. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data-data dari perpustakaan serta arsip-arsip yang dimiliki oleh Fakultas Bisnis Islam Negeri Ponorogo serta sumber-sumber yang relevan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data yang pertama ada observasi langsung maupun tidak langsung. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung kepada para petani. Yang kedua, wawancara, dokumentasi, dan teknik analisis. Selanjutnya itu teknik pengolahan data. Yang pertama ada editing, memeriksa data, classifying atau klasifikasi data. Yang ketiga ada verifying atau verifikasi data. Yang keempat ada concluding, yaitu kesimpulan. Teknik analisis data yaitu mengelompokkan data, mempelajari data, kemudian memilah-milah data yang telah dikumpulkan untuk mencari data yang penting, mana yang harus dipelajari, dan merupakan suatu cara untuk menganalisis data, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil kesimpulan dari persoalan yang diteliti. Selanjutnya yaitu teknik pengecekan keabsahan data. Dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.